hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-huda wa qul ala khairi tiga awashillah wa madrati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidi sholihin fi darini amin ila qal kayfiyatut tayammum man ta'azzara alaihi istimalul ma'li faqdihi ba'da tolak au bimani lahu minal wusuli ilaihi min sar'in wa hadil wa habis au kana al-ma'ul hadir yuhtaju ilaihi li arshihi au arshi rafiqi. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sangat banyak nikmat yang tak terhitung. Di antara sekian nikmat-nikmat itu, kita berkumpul di sini dengan diberikan kemudahan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir di majlis ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan suatu kebaikan juga keberkahan. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, juga syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang terdalam, yang terkhusus kita limpahkan atas semulia-mulianya manusia, pemberi syafaat, penolong umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampailah kita pada pagi hari ini pada bahasan tentang tata cara melaksanakan tayammum. Tayammum ini sangat jarang kita kerjakan. Berbeda di masa-masa dahulu itu, misalnya tahun 90-an, ulun pernah waktu itu mendapatkan kesulitan daripada air bersih. Kira tahun 90-an itu ulun di Padang beliau terminal di situ. Jadi di masa-masa itu agak sulit untuk mencari air karena waktu itu wilayah di situ belum masuk PDAM. Jadi banyu itu menukar ya, perlu waktu menukar. Jadi bilnya sudah menukar itu lalu kawal mandi, kawal minum dan sebagainya. Adapun air sungai kurang kebersihannya, kita tidak memasak air sungai. Kalau sungai di waktu itu banyak, karena sungai-sungai itu digunakan oleh ahli maujud. Jadi di situ banyak orang maujud harian di tahun 90-an itu ahli mencari banyu itu. Nah, tayammum itu kalau dari segi bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu artinya bermaksud, bersengaja menggawi tayammum itu. Seperti halnya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka harus ada yang namanya al-qasdu atau mengqasad kita. Jadi orang yang bertayammum itu bukan secara kebetulan dia mengerjakan tayammum, tapi memang ada kehendak di dalam hati, hendak bertayammum. Tentu saja alasan-alasan bertayammum itu banyak, di antaranya ketiadaan air. Tidak selalu ketiadaan air itu lalu kita langsung bertayammum. Tidak selalu ada air itu kita tidak boleh bertayammum. Ada alasan-alasan lain yang mengharuskan kita untuk bertayammum walaupun air banyak. Ada perkara-perkara di sini yang akan kita bahas. Apabila kita mendapatkan kesusahan untuk mendapatkan air, menggunakan air karena ketiadaannya, setelah mencari-cari kemana-mana, bahkan tolak mencari dulu baju tadi. Kayak apa caranya kita mencari baju itu sehingga kita boleh melakukan tayammum? Tentu saja di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan. Mencari banyu itu sampai kita berjalan sejauh 300 jiro. 300 jiro. Kalau 1 jiro itu kan sampai semeter. Jadi berjalan kira-kira kita mencari banyu itu kira-kira 150 meter.
50 meter itulah pemuka itu lah, beringin lah 150 meter dulu jalan mencari banyu itu kabelnya nabang ini lendek gitu mati pertanyaan kok gitu aja karena mau sampai itu. Jadi banyu itu dicari dulu dengan adanya usaha tadi ya, tadi berjalan mencari sampai 150 meter untuk bukan di dalam kitab Taqriyatus Salidah di Masail Mufidah lil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail. Mencari di situ karena untuk mencari istilah meter ini di kitab-kitab fikih ada berapa. Dan terus ada kitab yang disebut sebagai fikih kontemporer. Nah, kitab fikih kontemporer pengarangnya masih hidup, orang alim al-faqih, bahkan diberikan julukan oleh Habib Zain ini Syafi'i Shogir. Wah, ini Imam Syafi'i kecil. Artinya beliau begitu menguasai dalam bahasa fikih. Jadi kitab beliau yang di situ disebutkan kita ini mencari dulu kira-kira sampai 150 meter mencari banyu ini tadi, atau sebanyak atau sejauh 300 jiro, istilahnya istilah kitabnya. Au bimani lahu anil usul ilaihi min sab'in wahil wa habis, atau banyunya ada banyunya, tapi ada penghalang untuk mencapai banyu itu, ada penghalangnya, macam-macam penghalangnya itu. Di antaranya yaitu adanya binatang buas. Kita berada di pedesaan, jadi sungai banyak mangkari, lalu ada sungai di situ. Nah, mungkin kita berhubung di situ mencipuk mampir, tetapi untuk mencapai ke sungai itu di hadapan kita ini bertungguan ular kobra. Kayak apa biar ini? Kenapa lagi kedudukan ular yang mencapai mendapatkan banyak itu? Kita ini kan punya haduannya berbuka aja sudah, jaminan berharap walaupun dia mengampung awang ular ya, namun ada kepinan dua ular itu bisa ditopang gitu, diserang juga. Nah itu adalah salah satu penghalang kita untuk sampai kepada air untuk melaksanakan tayamum. Nah ini bisa aja terjadi kita ini ya, banyu adalah ya wahabis, atau adanya penghalang yang menahan kita, menahan. Nah ini jangan menahan, maksud menahannya ada juga orang diisi simpanan banyu banyak, tapi ditahannya banyu tadi. Atau kita misalnya akan mencari barang sejenis apa sembako misalnya lagi di stoknya. Nah ini dalam istilah fikih namanya ihtikar. Ihtikar ini menyetok barang pokok. Orang-orang perlu gula aja, tahu gula sehingga harganya naik melonjak karena ada bos gula di menahan gudangnya. Nah itu haram hukumnya nggak boleh itu. Sebenarnya ihtikar dalam istilah kita pikir itu kalau kita menyimpan di menahan itu berarti tahannya. Au kana al-ma'ul hadir yuhtaju ilaihi li 'arshihi au 'arsyi rafiqih. Ada banyu, ada di rumah kita ada banyu, tapi jumlahnya sangat sedikit. Banyu itu diperlukan oleh orang yang haus, bisa juga kita nih haus dan perjalanan jauh misalnya di suatu tempat yang luas tidak ditemukan ada rumah-rumah penduduk, misalnya berjalan di situ mencari banyu, ngalih gasan bau di waktu itu, tapi ada banyu hanya cukup untuk minum, maka dalam hukumnya banyu yang ada itu sama banyunya ada, karena lebih berhajat kita untuk menghilangkan haus daripada menggunakan air itu untuk berwudu. Nah,
tahu yang jadi pakai gasan wudhu atau dibuat di dalam semprotan. Nah, wudhu masih gelas semprot, masih kawal lagi wudhu. Tapi sayangnya segelas banyu itu kadang kawal dipakai untuk wudhu. Jadi kadang-kadang kita seorang haus atau kawan kita lagi kehausan. Kan ada kalau kisah seorang pelacur namanya menyelamatkan anjing kehausan. Apa jarang gaungin pelacur ini kebenar kada bagus. Tapi karena adanya rasa kasihan dengan makhluk seekor anjing yang lagi kehausan, padahal ini haus juga mencari banyu, lalu akhirnya dia menggunakan sepatunya itu diisi banyu, caranya tali dimasukkan ke sumur, ditariknya dengan si pelacur dari ini kewujudan sudah lama, sudah awal kehausan hendak minum, tapi ini mau utamakan ada satu daripada makhluk Allah tentang kehausan, dibawakannya ke sumur tadi. Nah, dapat banyak diminum makannya ke anjing. Karena kalau orang si pelacur tadi dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berisi kasih sayang lah, kada memandang apa profesinya. Kita mengapa polisi nampak berburu guru gak mau ada kasih sayang, Allah itu kan pelacur di hatinya ada kasih sayang, memberi minum lawan satu makhluk itu. Nah, itu kata kawan itu mesti digunakan untuk hajat, untuk bertahan hidup di nomor satu kan, di nomor satu kan. Aukana milkan li ghairi, ada banyu tapi banyu itu ampun orang. Kita kan boleh menggunakan hak orang lain dengan sembarangan. Ini biar ada keluar dari kita, di antara kita ini dari majelisnya. Kalau orang setumpah hendak ada hajat, lalu pakai sandal orang itu apa? Dipakai sandal siapa? Dipakai sandal orang itu diizinkan ada dipakai kan ya Allah. Kemudian dibawanya membasuh batis sandal orang kulit. Mereknya apa? Apa? Itu sandal kulit. Dibasahinya, lalu dibunyikannya juga. Ya benar ada, cuma dibasahinya. Nah, aku sandal terkadang apa basah sandal enggak? Nang membasahi sandal orang itu hukumnya haram, gosok kemarin. Ada basah sandal orangnya ada itu. Terkecuali sandal yang ada di luar itu ia tahu ini sandal guru muslim misalnya. Aku tahu guru muslim ini, aku rencet pakai sandal guru muslim ini. Bahkan gue besar kayak apa guru muslim dari syariat dipakainya sandal guru muslim sampai basah itu kada sampai pada hukum haram. Kenapa? Oh 5 ridho jangan tahu ampun sandal tadi ada seharinya. Tapi pun di perkiraan kita seharinya lipat sandalnya jangan dipakai sandal orang gosok kemarin, gosok pada kulit. Jadi jangan kita menggunakan fasilitas orang lain tanpa izin. Kadang-kadang di warung itu ada orang bersedia banyu, gasan basuh piring. Kita langganan di warung situ, asal-asalnya basuh tangan, mencibuk banyu orang. Padahal ampun banyu itu ampun warung, cibuk banyu, basuh tangan, sampai batis di basuhnya. Aji warungnya ada di situ, cuma di warung itu kita kan tahu hatinya kalau bininya kada rela. Banyak orang di warung dicibuk-cibuk, kayaknya sagayung, dilihat apa saya dayung sember. Nah kada boleh, jangan sembarangan mengambil memakai fasilitas orang lain tanpa izin. Bodoh manggilnya, kesan beribadat, kesan bodoh, ya Allah ambil banyu. Nah, itu dilanggar-langgar itu ada orang keran sebodoh itu ngada di barang wakaf. Itu keran bodoh itu barang wakaf. Bila kita langganan atau biasa dilanggar itu menggunakan fasilitasnya seperti misalnya air keran kita, itu kan isi wakaf orang itu digunakan dengan standar.
boleh itu banyu wakaf ya, dan itu kategori dipakai bakso. Ini bakso sepeda di situ dua, bakso sandal di situ dua. Hati-hati itu barang ampun kurang banyak ya, barang ampun kurang banyak. Ini apalagi anak bodoh ini kalau sembarangan kita memakai baju ampun orang lain karena jasa beribadah. Walam yuba illa bi aksar min samanin misli, dan bila hendak kita bertayamum walaupun bajunya ada, tapi baju yang ada itu dijual kurang dengan harga di atas standar harga. Membahari dulu waktu di barangan itu kan masih ada standar, misalnya sejerigen itu berapa harganya, misalnya 5.000 euro. Nah, dijualnya 50.000. Ada baju memang langka banget. Kecuali ada yang dijual baju itu sejerigen itu 50.000. Di waktu itu 50.000 susah kita mencari. Maka akhirnya apa? Dibolehkan kita bertayamum daripada menukari bajunya yang larang yang seharga 50.000 itu, karena harganya di atas standar, di atas kebiasaan harga. Nah, jadi kalau misalnya di aksar min samani mislih, di atas daripada harga standar, apa itu bertayamum walaupun bajunya ada jual orang. Au kana bihi jarahun aw marad, atau orang itu habis kecelakaan lalu berluka-luka lalu berkorban dan sebagainya. Ujar dokter, ini karena banyu. Karena kita sudah mengikuti nasihat seseorang yang ahli di dalam kesehatan, kan itu kita nih pernah aja mengambil sikap terhadap luka yang di awak kita pun kayak aja. Tetapi lawan ahlinya bolehlah ini kita basahi, belajar ahli kesehatan itu kada boleh, dia kada boleh. Karena itu bagusnya syariatnya, agama ini bagusnya. Syariatnya bagusnya. Tayamum bukan seperti hanya air. Dua-duanya merupakan alat untuk bersuci, tapi tidak bisa mengalahkan air kalau tayamum ini. Karena ini hanya membersihkan toharah dhaifah, membersihkan tapi lemah. Caranya dibersihkan itu tayamum ini. Makanya kita belum memakai tayamum itu biarlah berniatnya kan dengan artinya mengangkat hadas kada. Berniat kita menggunakan tayamum itu tujuannya supaya kita boleh sembahyang. Itu dia. Boleh sembahyang aja. Itu penting mana sembahyang ini? Ini kada baju banyak, awak sehat, ada sembahyang. Maka bila kada sembahyang itu ujur kada jual. Lalu di dalam siksaan yang didapat orang yang ada sembahyang di dunia itu ada 5 macam. Di antaranya adalah yunja'ul barakah min umrih, dicabut berkah umur orang ada sembahyang itu. Ujur kada ada. Ini orang ujur banyak kada ada, tetap berusaha supaya kawan sembahyang. Tayamumnya ini ributnya orang meninggalkan sholat itu ada berkat kalian karena umur tidak ada artinya sama sekali, dicabut. Yang kedua, yumhasi masolihi, dihilangkan tanda-tanda kesolehan pada wajahnya. Orang antara yang berpilihan mengadunan model agama padahal menghadap ya Allah, kita menyinggung orang namanya kada boleh. Jadi selain dia itu nur itu dasar lain kata dipengaruhi ke warna wajah ada. Dia orang hitam, biar mendasar orang itu ada nurnya. Alam putih mencolong pucat itu. Orang Cina itu begitu bela. Ternyata begitu. Ada nurnya. Nah itu. Yunja'ul barakah min umri yunhasi masolihi, itu diantaranya lah, diantaranya mudahan kita dan tujuan kita min ahli sholat, orang-orang yang rajin untuk sembahyang. Amin ya rabbal
ada di perban diwudui. Nah, jika itu ulama perbannya itu ada lagi pendapat mengatakan itu berasal dengan tayamum membasahi di atas perban itu. Nah, atau dengan air kalau ada, tapi jangan sampai masuk ke dalam luka bagian luarnya itu. Jadi selalu ada cara bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kadang ada penghalangnya, ada. Bila baju kadang-ada, debu kadang-ada, tetap ada jalannya agar kita bisa sholat terus. Ini ngarannya lifaqdi tahurin. Baju kadang-ada, debu kadang-ada, kayak pacarannya sudah yang dalam pesawat. Dulu pernah dalam pesawat di tepian pesawat itu sampai manuver. Peraturan dalam penerbangan itu kalau boleh manuver itu lebih dari 4 kali. Karena cuaca buruk, hendak mendarat ke Banjar, ya semestinya sudah sampai ke Banjar. Cuaca buruk, jadi kan kau berangkat, hendak kau boleh pulang ke pilotnya. Sejam pulang ke jauhannya, berputar putarnya itu samanya lebih daripada peraturan penerbangan 4 kali manuver. Ada lagi perubahan cuaca tetap sangat tebal, berisiko bila mendarat ke Banjar ini. Akhirnya apa? Berpulih pulang. Ya Allah, ini mau menunggu waktu Banjar mana kelihatan sudah berputar-putar di udara, sedangkan waktu sholat mulai zuhur berangkat, bahkan anak masuk asar sudah. Kayak sholatnya tetap laksanakan sholat, niatnya apa? Lihurmatil waktu, menghormati waktu. Bayangkan sampai nanti kalau orang daripada jangan sampai meninggalkan sholat yang ini, ya Allah, jangan sampai ditinggalkan sembahyang. Tetap dilaksanakan sembahyang itu dalam situasi bagaimanapun. Untungnya kita bernabikan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah di antara sekian Nabi dijadikan sebagai pemimpin, bahkan juga para Rasul. Allah begitu sayangnya dengan Nabi Muhammad SAW, saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sampai umatnya Nabi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan syariatnya Nabi Muhammad ini tidak menyulitkan umat. Syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk umat sang kekasih ini diberikan kemudahan-kemudahan, rukhsah. Bila perjalanan lewat 2 marhalah misalnya sampai kandangan misalnya, silahkan rakaatnya disingkat, namanya sholatnya dijamak, digabung, namanya 2 sholat. Itu adalah hadiah dari Allah, itu adalah keringanan dari Allah. Jangan kata digawi, aku tak pamong aja. Sama kita kadang menghargai hadiah dari Allah. Nyamannya nampak tak jadi 2. Gawi 2 rakaat. Walaupun kita di kapal atau di mana, gawi. Ya, kadang-kadang anak pamong ini kadang mengerti melaksanakannya mengkosor. Lalu alasannya aku tak mau menjadi, ada tahu caranya. Makanya perlu kita mengetahui tata cara di dalam melaksanakan sholat. Dalam situasi apapun kita harus tahu caranya kayak apa. Nah, jadi ada 2 orang datang lawan Nabi. Yang pertama, orang ini tidak menemukan air, kemudian dia bertayamum. Yang keduanya tidak menemukan air, kemudian dia bertayamum. Setelah itu lapor satu orang di antara yang 2 tadi, Nabi ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah, ada dapat banyu, lalu ulun bertayamum. Kemudian setelah itu Nabi, tapi kemudian setelah itu mereka menemukan air. Padahal apa? Mereka itu masih hendak melaksanakan sholat sampai dapat banyu. Nah, dalam aturan urut tayamum itu, bila banyu itu ada, maka batal tayamumnya tadi. Bahasanya wudu. Nah, lapor
Nabi SAW, ya Rasulullah, ulun ini kami mau ulang pas ada banyak kayak apa ya Rasulullah? Oh ya Rasulullah, sah sebenarnya. Kemudian datang lagi yang kedua, lapor lawan Nabi, ya Rasulullah, ulun tidak menemukan air, lalu kemudian ulun menggunakan debu untuk bertayamum. Setelah menemukan air, karena ulun menganggap itu menjadi batal, ulun ulangi sebanyak-banyaknya. Puji Nabi, ikam dapat pahala lebih. Kenapa? Karena sebanyak yang diulangi. Kita memang itu bila dia bilang ada memang dua alat untuk beribadah lah, banyak ada debu ada tetap sholat untuk menghormati waktu. Lalu dia ibadah itu berdapat lawan banyu atau debu, maka sholat itu kita ulangi pulang. Kita foto ulang kayak itu aturannya. Nah kayak orang naik pesawat sudah aku tadi sembahyang di pesawat, tapi sembahyangnya tuh untuk menghormati waktu aja. Pas ini mendarat sudah sampai ke bandar, maka dia mesti memperbaharui lagi, gunakan air, dan itu sembahyang pun ini ada ya, aku di foto pulang sembahyangnya itu, kayak itu tetap ada kemudahan ya, walaupun mau ulang untuk tempatnya ada kemudahan bagi kita. Nah, apabila berniatnya ulang di dalam tayamum itu dibayarkan juga dengan perbuatan yang menggunakan debu. Nah, ini karena judulnya ini tadi ya, terpaksa sampai yang pengertian caranya kayak apa bertayamum itu. Namun mendapatkan dari guru melajari, kadang kayak nanti melihat di YouTube atau di mana ada di guru dulu mengajari bertayamum itu. Yang pertama adalah kita siapkan debu. Debu itu air nanti tembok urut bersih lagi pesawat ada debunya, bisa ada kan kadang-kadang ada orang yang tanah karet itu dikirim dulu anak umroh, anak haji gitu dibawa karena suci. Kalau kita ingin mendapati situasi banyak ada, maka itu digunakan uang mulai bahari itu nah itu di bawah itu nah ya Allah terus di bawah itu dikirim halus. Nah lalu dianggap situ dua tempat, dua biasa menganggap tangan kita dorobah. Satu dorobah itu yang pertama untuk muka dianggap. Nah itu dikumpulkan itu. Nah, ditiup. Kenapa ditiup? Kenapa dikumpulkan? Itu mengumpulkan kalau ada kerikil dan ganal-ganal. Amun berikir kerikil sabokan mamongan. Oh siapa murah muha? Sekali tutup betayung berdarah-darah muha. Ada kerikil itu dikumpulkan. Nah, katakan pembacur dulu kacamata ya. Nah, anda ini kalau dia berutas misalnya, waktu itu berutas ada masalah untuk bagi muat dia ada di baju berapa utas tangan misalnya anaknya. Nah, sapu apa gitu. Nah, berniatnya itu waktu dia anda ketemu tadi berniat. Nah, waktu tayamum istibahati sholat. Nah, muat nah, dah. Selesai. Nah, kita tadi sudah mantap tangan di sini. Sekarang di sini mantap debunya karena dianggap mustakmal tadi sudah dipakai ke semua. Jangan di sini lagi mantap tangan tadi. Selesai sudah. Nah, untuk bagi tangan lain lagi. Kalau mungkin mencari di sumber lain atau tempat lain tadi memang kayak ini. Anda pulang tangan di sini, dikuburkan itu pulang, ditiup itu. Kemudian bagian tangan sebelah kanan. Nah, jadi bila kita sudah mengangkat tangan di sini, ini menempel debu ini. Nang kiri kita angkat untuk ini. Nah, pakai sini, jangan angkat di sini. Ini separuh lah. Nyatakan ini separuh. Nah, separuh untuk bagian luar tangan kanan sampai siku ini
diputar ke sini mah. Nah, sekarang mainnya batin. Ini batin caranya, batin tangan, ini batin tangan. Putar ke sini mah. Jalan kan? Nah, terus saya kan di tangan kanan ini masih ada debu. Ini tegasan sebelah kiri. Mak karena kayak tadi juga anak pulang ini buat kami dimacul dulu ini. Dari tangan dimacul utas bacul jalan. Nah, ujung lo kan, separuh lo kan, putar ke sini nah separuhnya. Jalan apa? Selesai. Kadang alih ada tadi. Nah, khususnya bagi orang yang kadang-kadang kada tahan baju dingin, musim hujan dingin, pengantin baru. Kayak apa jangan wajib di balungnya, mandi balungnya. Dingin, mau hangat mencari ukuran pasir dengan air. Itu kan pernah dulu ada tuh gulung-gulung di pasir. Anak bertayamum, ada tahu caranya kayak apa kan pengganti air itu kan pasir debu, gulung-gulung, jadi Nabi kenapa itu gulung-gulung dilajari. Kalau salah sahabat itu Ammar bin Yasir, lalu dilajari cara menggunakan tayamum. Nah, dua tadi ya, berubahnya dua itu berubahnya apa kayak begitu ya. Nah, jadi gunanya itu semua apa? Gunanya adalah liskibahati sholat, supaya jadi kawan sembahyang. Itu penting banget yang dibeda-beda mana sembahyang ini. Jangan sampai kita meninggalkan walaupun satu kali dari sholat ini, bila kita tinggalkan maka tertulis namanya di pintu neraka. Siapapun kadang berdaftar sudah di pintu neraka. Gara-gara meninggalkan lawan sembahyang, khususnya lagi namanya jalan-jalanan, berapa tingkat naik ke atas ke mall mana-mana. Ada tapi heran itu banyak. Nah, kayaknya aja kita mengkada aja ya. Sama liburan ke rumah ada liburan. Nah, gara-gara itu sudah banyak